Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kita hormati Bapak Fasilitator kita, Bapak Dr. Andes Yudi Cahyono, MPD, Bapak Ibu calon guru penggerak. Hari ini kita akan mensimulasikan kasus yang ketiga, yaitu yang akan bertindak sebagai coach adalah Ibu Nadratun Nur, perannya sebagai guru. Kemudian coachingnya adalah Bapak Surono, juga berperan sebagai guru. Dan pengamatnya adalah saya sendiri, Ikhwan Syah. Untuk kasus hari ini akan bercerita tentang seorang rekan Anda. Dia bercerita jika dia baru saja mendapatkan teguran dari kepala sekolah yang menerima laporan dari pengawas sekolah yang melakukan supervisi saat ia mengajar. Pengawas sekolah yang melakukan supervisi tampak keberatan ketika teman Anda mengajar tanpa buku teks. Karena rekan Anda mengajar dengan memanfaatkan sumber-sumber belajar lainnya. Ketika diingatkan oleh pengawas, rekan Anda menyampaikan jika ia tetap mengacu pada kurikulum walaupun tidak menggunakan buku teks. Pengawas tersebut tampaknya tersinggung dan memberikan laporan tentang hal itu pada kepala sekolah. Bagaimana Anda menyikapinya? Silakan, mari kita simak simulasi kasus ketiga. Assalamualaikum Bu Nadra, bolehkah saya meminta waktunya? Saya mau bercerita tentang apa yang saya alami tadi ketika pelaksanaan supervisi oleh pengawas. Waalaikumsalam Pak Surono. Oh boleh Pak, boleh. Gimana Pak supervisi oleh pengawas tadi? Begini Bu Nadra, saya baru saja mendapatkan teguran nih dari kepala sekolah kita ini yang menerima laporan dari pengawas sekolah yang melakukan supervisi saat saya mengajar tadi gitu. Pengawas sekolah yang melakukan supervisi tadi tampak keberatan ketika saya mengajar tanpa buku teks. Saya mengajar dengan memanfaatkan sumber-sumber belajar lainnya loh Bu sebenarnya itu. Ketika diingatkan pengawas tersebut, saya menyampaikan jika saya tetap mengacu pada kurikulum walaupun tidak menggunakan buku teks. Pengawas tersebut tampaknya tersinggung dengan memberikan laporan tentang hal itu kepada sekolah kita, Bu Nadra. Oh, begitu ya Pak. Kira-kira hambatan apa yang menyebabkan Bapak tidak menggunakan buku teks, Pak Surono? Ya, begini sebenarnya, saya sudah terbiasa mengajar dengan cara tersebut dan materi yang saya ajarkan sudah saya kuasai memangnya Bu Nadra gitu. Oh, apa sih Pak kelebihan yang dirasakan oleh Bapak saat tidak menggunakan buku teks? Saya sih merasa lebih bebas, tidak berkali-kali buka buku gitu dalam menyampaikan materi, dan hal tersebut adalah sebagai implementasi dari Merdeka Mengajar itu menurut saya. Iya benar Pak. Kalau boleh saya tahu nih, pada saat mengajar, Bapak menggunakan sumber belajar apa saja Pak? Saya biasanya menggunakan sumber belajar dari internet gitu ya, seperti video pembelajaran di YouTube, artikel ilmiah dari internet, atau juga mungkin dari tanaman-tanaman di sekitar atau benda-benda di sekitar gitu Bu Nadra. Bagus itu Pak. Kemudian menurut Bapak, apakah menggunakan teks itu dapat menghambat eksplorasi murid? Oh, kalau saya pikir kembali, penggunaan buku teks tidak akan menghambat sih sebenarnya untuk eksplorasi murid, bahkan bisa jadi memperkaya referensi murid dalam mengeksplor materi pembelajaran sih. Nah, saya setuju Pak. Semua bisa kita jadikan sumber belajar. Semakin banyak yang kita gunakan, akan semakin baik kan Pak? Jadi sekarang, menurut Bapak ini, sekarang apa rencana Bapak untuk menyelesaikan masalah ini? Gini, saya ada rencana. Yang pertama, saya akan menghadap kepala sekolah untuk menyampaikan permohonan maaf ya, yang sudah saya lakukan tadi, yang telah membuat pengawas kecewa.
Kemudian kalau memang memungkinkan, saya ingin bertemu langsung dengan Bapak pengawas supaya masalah ini bisa segera selesai dan tidak menimbulkan salah paham yang berkepanjangan, biar semuanya enak gitu, nggak jadi beban bagi saya. Iya, saya setuju Pak. Bagus itu Pak. Kemudian kira-kira apa ya yang akan Bapak sampaikan nanti kepada Bapak pengawas? Saya akan menyampaikan bahwa saya akan mengajar menggunakan banyak sumber belajar, di antaranya buku teks yang telah disarankan oleh Bapak pengawas tadi, juga menggunakan internet, video pembelajaran, dan dengan tujuan supaya murid-murid dapat mengeksplorasi materi mereka dengan merdeka gitu. Wah, bagus sekali itu Pak, apa yang Bapak sampaikan. Saya setuju banget. Pak, mudah-mudahan berhasil ya. Oke, terima kasih. Iya, kemudian Pak, selain itu tadi, kira-kira komitmen Bapak apa lagi terhadap rencana Bapak tersebut? Saya rencana punya komitmen begini, untuk selalu yang kan belajar eksplorasi materi, sehingga murid-murid saya dapat menjalankan merdeka belajar, dan saya akan membuat murid-murid saya senang dalam kegiatan eksplorasi materi tanpa ada unsur paksaan. Akan saya serahkan pemilihan sumber belajar pada murid-murid saya, karena saat ini sumber belajar juga sudah banyak sekali yang bisa diakses oleh murid-murid saya. Wah, bagus sekali itu Pak. Saya sangat setuju dan sangat mendukung komitmen Bapak. Mudah-mudahan semua berjalan lancar ya Pak, sesuai dengan harapan Bapak. Kira-kira Pak, siapa ini yang bisa membantu komitmen Bapak ke depan, yang mendukung? Bu Nadra. Iya, bagus sekali Pak, saya setuju. Iya Bu Nadra, saya terima kasih banyak ya atas waktunya menemani saya sharing hari ini. Saya sudah lega nih, sudah diskusi dengan Bu Nadra. Saya sudah kebayang insya Allah udah akan selesai permasalahan ini, dan saya akan lebih mantap lagi mengajar dengan anak-anak saya. Gitu Bu Nadra. Saya terima kasih ya Bu Nadra. Sama-sama Pak, saya juga terima kasih. Oke, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bapak Ibu, demikianlah simulasi kasus 3 antara coach-coachee terkait dengan situasi yang sudah kita gambarkan tadi. Kemudian pada kegiatan kasus 3 ini, langkah-langkah yang telah dilakukan dalam model Tirta itu sudah dilakukan dengan cukup baik, yang mana dapat kita gambarkan sebagai berikut. Saya melihatnya sebagai pengamat untuk tujuan dalam hal menyampaikan tujuan coaching. Tujuan sudah disampaikan oleh coachee dengan sangat jelas, yaitu ingin mencari solusi atas permasalahan pada saat disupervisi mengajar. Kemudian berupa pertanyaan dan umpan balik yang mengarah pada identifikasi potensi coachee. Saya bisa melihat bahwasanya dalam simulasi yang telah dilakukan, coach sudah memberikan pertanyaan yang dapat membuat coachee menyadari bahwa yang disarankan oleh pengawas bukan sesuatu yang dihindari, tetapi bisa untuk tambahan sumber belajar dalam eksplorasi materi pembelajaran di kelas. Nah, sedangkan untuk rencana aksi, yang mana pemberian pertanyaan dan umpan balik mengenai rencana aksi coachee dalam menyelesaikan masalah, saya bisa melihat bahwasanya aktivitas yang dilakukan coach, beliau sudah memberikan pertanyaan yang dapat membuat coachee merencanakan hal-hal dalam menyelesaikan permasalahan, baik itu dengan kepala sekolah, dengan pengawas,
dan bahkan dengan dirinya sendiri tentang sumber belajar. Nah, kemudian untuk tanggung jawab, pertanyaan-pertanyaan dan umpan balik mengenai komitmen coach dalam menjalankan rencana aksinya, saya sudah melihat bahwasanya coach sudah menanyakan tentang komitmen terhadap rencana yang diambil oleh coach, dan itu semua ternyata membuat coach menjadi yakin akan keputusan dalam solusi yang dia ambil. Baik Bapak Ibu, demikian komentar saya sebagai pengamat terhadap simulasi yang sudah dilakukan. Demikian, terima kasih. Terima kasih pada Bapak Dr. kami, Bapak Dr. Andes Yuli Cahyono MPD, dan Ibu Nadratun selaku coach, dan Bapak Surono sebagai coach. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.